25 tahun ya Mbak ya? 26. 26 tahun ya di hutan ini. Mandinya sih hanya setiap sebulan sekali, Mas. Makannya gitu, nggak boleh seperti nasi gitu, nggak boleh. Makan apa Mbak? Puluh-pulupan. Minumnya juga gitu, air sungai, pakai kaos. Nggak boleh pakai tangan Mbak ya? Boleh. Atau wadah lainnya nggak boleh? Boleh. Kayak yang Mbak Cokro itu genderuwo. Nggak sering, kadang-kadang main-main ke sini, nggak apa-apa. Bertamu? Iya, biasa. Saya di sini, loh, kapan masuknya kok dia tidur di dalam sini. Seperti barang-barang gitu, itu saudaranya kita semua loh, Mas. Genderuwo itu jangan anggap saudara? Semua itu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, jadi di kesempatan hari ini saya berada di Bojonegoro, Jawa Timur. Saya mendapat informasi bahwa di tengah hutan sana, di tengah hutan jati, tinggallah kakek tua ya, hidup sendiri di tengah hutan. Saya akan mencoba mencarinya. Ini kita tadi tanya orang mencari rumput, katanya ini kalau lurus ya jalannya sampai di rumah beliau. Jadi harus rungsep-rungsep seperti ini. Ini sangat unik, ternyata kakek itu juga bukan orang sembarangan, orang sakti atau apa. Tadi yang disampaikan Bapak pencari rumput yang beliaunya tidak mau untuk kita ambil gambarnya, malu katanya. Oke, kita akan menelusuri hutan ini mencari keberadaan rumah kakek yang hidup sendiri di tengah hutan jati ini. Alhamdulillah kita akhirnya sampai juga. Rumahnya sudah kelihatan, jadi kita akan sowan langsung ke kediaman beliaunya. Alhamdulillah kita sudah sampai di kediaman Mbah Budi ya, Mbak Budi ya. Yang dimana Mbak Budi ini beliaunya tinggal di tengah hutan jati sambil merawat atau menjaga yang dipasrahi perhutani untuk menjaga hutan ini ya Mbah, ya, hutan jati ini. Kalau keamanan sedang. Sama keamanan suatu sendang ada di dekat rumah ya. Panjenengan. Panjenengan sekarang usianya berapa Mbah? 86. 86 tahun, nggih. Kelahiran tahun 40. Panjenengan tinggal di hutan ini sudah berapa tahun? 26 tahun. 26 tahun. Mulai 2000. Terus sendiri tidak punya tetangga. Nek wong Jawa ngarani mencil. Nggih, ngoten nggih, Mbak nggih. Nah, ini kan rumah jenengan kan di tengah hutan. Untuk listriknya ini nyalur dari mana, Mbak? Saya yang masang, Pak. Pak Tinder yang nyuruh. Kalau butuh listrik ambil sendiri, Pak. Nggak apa-apa, nggak usah bayar. Akhirnya saya dialurkan 950 meter, Mas. Kantor perhutani sampai pos penjagaan sana, terus akhirnya melambang di sini. 900 meter. 900 meter. Asli panjenengan dari daerah mana, Mbak? Kalau Kelahiran Banyuwangi. Berarti asli orang Banyuwangi. Banyuwangi, orang Osing. Orang Osing. Keturunan suku Osing berarti. Jadi asli Banyuwangi, yang dimana Banyuwangi itu kan terkenal dukun santet, Mbah. Iya benar. Jangan paham juga tentang santet. Ya paham, tapi kita nggak menjalankan itu, Mas. Masa bertentangan itu dengan ilmu yang saya. Bertentangan. Nenek saya kan ilmu putih. Ilmu tulung ya, Mbak ya? Ilmu putih. Ilmu putih. Kalau santet itu ilmu hitam, black magic. Black magic. Iya. Tapi Banyuwangi banyak yang kenal dengan tukang-tukang santet. Oh banyak, tapi banyak yang nggak berani, Mas. Waktu itu loh. Waktu itu kan masih di Sisapo itu 65, PKI itu. Wah, merajalela itu. Terus kasus Gus Dur waktu itu ya, yang dukun santet dihilangkan itu ya. Iya. Yang kebanyakan, tapi daerah sana itu dukun santetnya kebanyakan wanita. Oh, malah wanita dukun santet? Jarang dukun santet, ya 1-2. Terlihat di sini Mbak Budi ini sangat nyentrik sekali dengan berbagai aksesori yang beliau pakai. Ada gelang apa itu, bahar ya Mbak? Iya, akar bahar, juga kalung macan kalau nggak salah itu ya. Celeng, Mas. Oh, celeng. Celeng urat. Celeng biasa percuma enggak. Itu manfaatnya untuk apa, Mbak? Untuk pengambilan barang-barang seperti keris, tumbak itu. Tempat yang sangat-sangat biar netral. Jadi panjenengan memakai aksesoris ini tidak serta-merta karena ingin tampil gaya, enggak, seperti anak muda. Bukan gaya. Tapi ternyata di balik itu jenengan punya keahlian. Keahliannya apa? Penarikan pusaka. Iya, penarikan itu aja, Pak. Penarikan pusaka. Iya. Dan sampai sekarang sering jenengan jalan. Sering. Kadang-kadang ya magari, Mas. Orang yang minta tolong pakai rumah,
pagar rumah maksudnya sangar itu loh. Rumah-rumah itu kan sering dibuat mainan, lampu matikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan. Diganggu demit. Ya, Itu jenengan yang mageri. ya dan orang itu istilah saya pindah lah secara baik-baik. Jadi nggak sampai ngantem yang punya rumah. Di belakang kamera tadi kan kita ngobrol, jenengan tidak mau kita sebut Enggak. paranormal atau dukun. Nggak mau, Mbak. Tapi di balik itu kelebihan yang jenengan punyai lebih dari dukun kan gitu ya. Paling nggak seneng itu kesini bawa kopi, bawa gula, wah apa penyakit apa ini nggak seneng sama sekali ya. Lah itu kan tradisinya orang. Iya, tradisinya orang, tapi saya nggak seneng. Senangnya apa, Mbak? Ya biasa-biasa aja lah. Bertamu aja, Ya, minta tolong. Yang pertama minta tolong apa ya? Membersihkan keris apa itu Mas ya? Mbak istilahnya keramasan, jamasan. Jamasan. Itu aja saya dimintai tanya harga itu saya nggak mau. Berapa nyuci gini suruh. Oh gitu, Mbak. Jadi misalnya gini, ada orang yang minta tolong panjenengan, orang ya nyuci. ya di samping nyuci keris jamasan, terus ada orang yang Mbah rumahku Pagerono gitu. Enggak. Kan di amplopi gitu nggak narip maksudnya. Nah, enggak apa-apa, saya pokoknya enggak ngomong. Kecuali kalau dia itu ada hasilnya, ada barang yang enggak benar di Iya, badannya, Iya. harus buang sengkolo. Buang sengkol. Nah, buang sengkolo Ruatan. istilahnya ruatan selamatan itu kasih tarifnya. Kamu mau enggak ini? Kalau mau silakan, saya yang jalankan. Kalau enggak ya silakan. Kalau magrioma jangan sampai menyebut Mbah Piro gitu, nggak boleh. Tapi kalau misalnya ruatan, Ruatan itu ada. bukan ruatan, itu pakiran buat sengkolo. Mbak Sengkolo itu untuk belanja seperti apa gitu mungkin ya Mbak ya. Dia membuka apa usaha kok sepi terus, warung sepi, nopo sepi. Saya lihat loh, uang itu kotor ya. Bisa Mbak jenengan melihat. Iya, akhirnya tak buang. Lahirnya apa? Oh, saya lihat dari umur kamu ini lahirnya jatuh 12 gitu ya. Sepi kamu ini tahun ini. Kenyataan ya gitu. Oh iya Mbak. Mohon maaf Mbak, orang kesini pernah ya bilang jenengan Mbak warungku sepi, mbok yo ben laris. Gimana syaratnya apa gitu, jenengan terawang bukan karena disumpet orang, tapi dari dirinya sendiri itu kotor gitu. Diri sendiri, jangan nyalakan orang. Dirinya sendiri ya kotor aslinya. Mungkin dari ucapannya sendiri, dari tindakannya sendiri, akhirnya sama dengan apa nutupi rezekinya sendiri. Nyumpet rezeki Iya. dewe. Dari ucapan yang diucapkan sendiri. Bisa. Pokoknya sering misui orang, kan orang sakit hatinya. Pokoknya ada orang lewat, oh dipisui apa-apa. Kan bener, nggak balas, tapi dalam hatinya kan dendam. Mbah, kita coba kembali lagi ke jenengan ya. 25 tahun ya Mbak ya. 26. 26 tahun ya di hutan ini. Saya dengar ada suara anjing. Jenengan hidup bersama anjing di sini. Ditemani anjing, untuk apa anjing jenengan pelihara? Anjing ini saya kesukaan, saya mulai muda, Pak. Memang senang. Ada berapa ekor Mbak? Dulunya 3, satu diambil teman saya orang Pacitan, jelek bukan diambil, dibeli, dibawa ke Pacitan. Yang satu saya keluarkan, sarung sama ular kobra mati. Nah, akhirnya yang satu nggak pernah saya keluarkan, akhirnya saya gembok terus. Tinggal satu sekarang? Ya tinggal satu yang hitam. Ini gonggong itu saya keluar, saya ada orang di luar. Nggak tahu orang ngambil kayu, nggak tahu orang jalan, nggak tahu orang, kadang-kadang orang senteng lewat. Sinyal untuk Iya. beritahu itu alarmnya anjing. Ini yang peka. Seneng saya kan ini, makanya saya eman. Mau diambil polisi kemarin, mau dibeli 900, bukan nggak boleh Pak. 900-nya seneng saya, Iya. tapi gantinya itu loh yang nggak ada. Anjingnya itu sulit misalnya. Misalnya anjing sekarang itu langka. Menjaga suatu hutan, dipasrai untuk keamanan hutan, pasti kan bukan apa ya, orang menunjuk panjenengan kan sudah tahu bahwa jenengan itu bukan orang sembarangan. Gitu. Ya. Saya lihat jenengan ini kan mungkin dulu mantan pendekar atau orang sakti gitu Pak. Enggak sakti apa Mas? Tapi jawara. Sakti makan banyak ya. Nggak maksudnya kebal atau Nggak sering ada. berantem, sering Nggak berkelahi ada gitu. kebalan. Pernah Mbah berkelahi sama Saya ngindar kadang-kadang. menghindar, Bukan nggak berani, ngindar, nggak seneng saya. mengalah. Iya, Sering ditantang orang gitu. sering saya menghindar, mundur. Lebih baik mundur daripada bukannya mundur kalah, bukan. Oh. Kita menenangkan hati. Tapi pernah berantem sama Oh, orang, sering dulu dengan anak Bugis apa anak Madura. orang Bugis. Iya, Itu waktu di mana Mbak? waktu di pelabuhan. Di Perak. Anak Bugis itu mandor. Waktu itu saya kan ikut kerja. Hah. Dia itu mentang-mentang. Saya paling nggak senang kalau dipegang kepala, makanya saya naik hitam.
Nyerang lawan. Nah, iya. Kalau hanya ngomongnya nggak tak reken. Nantang-nantang apa nggak tak reken. Tapi jundu itu. Itu gengnya pelabuhan ya? Iya. Dulu. Orang Bugis. Jenengan lawan kalah. ya badengnya tak buang ke laut. Mengeluarkan badek langsung tak tendang langsung buang ke laut. Polisi pelabuhan datang langsung bisa. Panjenengan menjaga hutan itu juga digaji ya Mbak ya? Bukan digaji Pak, ini kesukaan dari Pak Sunder. Saya kan bukan orang perhutani, saya bukan orang honorer. Jadi Pak Sunder ngasih 500 ya tak. Kemarin hari raya ngasih 1 juta gitu ya tak. Terima kasih gitu aja. Nah ini LMDH Mas. MLDH. LMDH ini lembaga masuk desa hutan. Oh ABRI dulu? Bukan, LMDH itu perkumpulan dari rakyat yang ikut membantu kalau ada kebakaran apa rakyat yang ikut menanggulangi kebakaran. Jadi rakyat sini disuruh bertempat di sini tidak berani Mas. Warga sini disuruh menempati rumah ini nggak berani? Tidak berani. Banyak yang sudah punya rumah daerah sini semua. Lah saya kan tidak punya rumah. Oh asalnya gitu? Ya kan saya di Banyuwangi. Akhirnya Pak Sindernya sudah tempati Mbak. Teman berani tidak ada apa-apanya. Selama 26 tahun ya ngapunten, kita coba sedikit menyinggung hal mistis ya Mbak ya. Iya ya. Tinggal di tengah hutan selama 26 tahun itu kan identik dengan suatu hal gaib. Pasti jenengan pernah atau dijumpai makhluk halus di sini Mbak. Iya biasa. Apa saja Mbak yang jumpai jenengan Mbak? Jadi kalau sini yang sering itu yang punya sendang itu Mbak. Yang punya sendang itu kan putri. Penunggunya? Ya, Siti Sundari sama Wulandari. Nah kalau yang pegawainya istilahnya tukang pukulnya lah. Mbah Cokro kalau Joko Teluntang. Pengawalnya itu? Ya, yang Joko Teluntang itu ular. Kalau yang Mbah Cokro itu genderuwo. Itu sering? Gak sering, kadang-kadang main-main ke sini enggak apa-apa. Bertamu? Iya, biasa. Itu nyata Mbak? Ya nyata. Bukan mimpi maksud saya? Enggak, saya duduk jam 7, jam 8. Tahu duduk di sini. Di sini dari lu kali. Orangnya wah ayu. Enggak ngomong apa-apa, cuma ketawa terus mantu itu pamit lagi. Oh berarti dengan durasi singkat? Iya. Nggak lama gitu? Orang gitu kan enggak bicara. Tahu-tahu sudah. Saya di sini loh, kapan masuknya kok dia tidur di dalam sini. Genderuwo tuh Mas. Genderuwo? Belum bosan. Sak jawil, kamu tidur sini. Mantu. Lu berarti jenengan sering ditemani genderuwo? Sering enggak apa-apa. Nggak takut Mbak? Enggak. Kalau secara kejiwaan ya, seperti barang-barang gitu itu saudaranya kita semua loh Mas, aslinya. Genderuwo itu jenengan anggap saudara? Semua itu saudara. Kenapa jenengan kok bisa menyampaikan seperti itu? Akhirnya gini, orang begitu kan orang kesasar ya, belum waktunya masuk ke sananya, dia masih melayang. Dia melayang, dia tahu, loh itu kan saudara saya. Genderuwo umpamanya. Iya. Tapi yang ditunjuk sebagai saudara enggak tahu kalau itu saudara saya. Genderuwo itu menganggap manusia itu saudara? Iya, kan itu adik saya. Waktu masih hidupnya dulu. Gini Mbak, saya kok agak bingung. Genderuwo itu kan dari bangsa jin. Iya. Tapi kenapa menganggap manusia itu saudara? Waktu sebelum jadi jin dia. Sebelum jadi jin itu arwah yang gentayangan gitu Iya. maksudnya? Kan itu dia juga manusia biasa dulunya. Manusia biasa? Iya, manusia biasa aslinya. Atau orang yang mati sebelum waktunya? Nah, pemfungsi, kecelakaan itu kan masih nerawang, melayang. Aku tak dolan tidurku, mamanya ngomong Jawa gitu Pak. Nah yang didulanin tidak tahu kalau itu dulurnya, saudaranya. Padahal dia sudah posisinya sudah jelek, sudah rusak. Kenapa yang ditemui ya bingung, takut teman. Posisinya rusak. Kondisi fisiknya Iya, memang rusak. jika dilihat dengan mata kasar atau seperti kita gini kan. Ya saya Jelek, takut. buruk. Padahal yang situ malah aslinya gelo Mas kalau ditinggal gitu. Aku tak peduli kok ditinggal, gelo Mas itu. Ada lagi kejadian mungkin panjenengan bisa menjelaskan di sini Mbak, yang sering terjadi. Genderuwo itu kan identik dengan menggoda para perempuan. Misalnya suami istri yang ketika suaminya Ya, itu genderuwonya pura-pura jelma itu dua macam Mas misalnya. Genderuwo itu genderuwo murtad, genderuwo muslim ada. Yang murtad ya gitu itu. Menggoda manusia. Yang laki pamannya sopir kerja. Dia datang lagi kasih jual budal Bu bisa rusak Bang. Akhirnya
ikut tidur, ikut menyetujui istrinya gitu loh. Itu genderuwo murtad itu, genderuwo kafir. Itu yang genderuwo kafir, Iya. yang murtad. Iya. Nah, genderuwo yang Islam ya nggak mau. Berarti sama dengan manusia dong, Mbak? Iya sama dengan manusia. Ada yang baik, ada yang buruk kan gitu ya. Kelakuannya maksudnya. Maksudnya semua itu sama Mas, seperti manusia. Cuman alamnya lain-lain. Dia di alam malam, kita di alam siang. Makanya perbaikan yang puasa itu membuat supaya kita itu puasa itu juga apa? Sama saja. Malam dibuat siang, siang dibuat malam. Jadi siang kita nggak boleh makan, malam boleh makan. Dibolak-balik. Itu untuk ngecek kekuatan fisik kita aslinya. Menguji. Kuat nggak orang ini? Kalau nggak kuat ya sudah nggak apa-apa. Tetapi resikonya ya tanggung sendiri. Apalah besok. Kita sama-sama nggak tahu. Misalnya kita semua belum pernah mati. Iya betul, Mbah. Ini saya mau tanya lagi, Mbah. Apakah semua bangsa jin yang seperti jenengan maksud tadi genderuwo ya, Mbak ya? Kita kan tidak bisa melihat mereka. Apakah mereka selalu bisa melihat kita yang Bisa. ada di alam dunia ini? Bisa. Wah, itu termasuk indera kelima. Indra kelima. Kalau jenengan pernah belajar indera kelima bisa. Istilahnya terawangan untuk konsultasi sama golongan dulu. Manusia melihat jin, tapi ini apakah genderuwo selalu bisa melihat manusia gitu? Bisa. Bisa. Malah itu yang lebih luas. Itu yang lebih aman. Pola tingkah kita tahu, tapi kita nggak tahu. Nah itu perbedaannya kan gitu. Makanya kadang-kadang orang sering tahu-tahu kencing gitu, mas, yang kencingnya gitu, terus akhirnya kayak Israel, orang Jawa, wah dong, apa kencing nggak amit-amit, nggak permisi, tahu-tahu kencing. Di tempat wingit gitu. Nah, nggak tanya di situ ada barang yang gitu, tidur di sisi kencing. Oh memang harus gitu, Mbak? Kayak? Iya, makanya kalau bahasa Jawanya amit-amit, apa muyo, ini jingan-jingannya ya pergi tuh. Nah, kalau tahu-tahu ngantur, kalau kena ya jangan nyalahkan. Kalau lagi masuk dalam hutan yang belum pernah dilalui orang, jangan sekali-kali sampai mengeluarkan kata-kata jorok. Itu, Mbak. Mau mama aja, kata-kata saya jangan dianggap hantu apa-apa, matamu itu enggak boleh. Nggak boleh ya? Enggak boleh. Walaupun di tengah hutan? Walaupun nggak ada seorang Nggak pun? ada apa-apa, jangan. Mama kena paku, kena tonjok. Untuk kena tonjok, untuk kesandung, jangan. Gitu. Iya, diam aja, enggak apa-apa. Mbah, saya boleh nggak sedikit tanya tentang pengalaman panjenengan? Kan tadi jenengan menyampaikan sampai sekarang pun bisa menarik pusaka. Bisa nggak menceritakan salah satu pengalaman waktu penarikan itu tersulitnya di mana, Mbah? Kesulitnya kadang-kadang kalau itu punyanya wali sulit. Makanya yang nunggu itu kadang-kadang bukan barang jin aja, kadang-kadang ular. Ular? Yang jaga itu. Kadang-kadang sulitnya di situ. Kadang-kadang permintaannya macam-macam. Minta kembang ke taman. Kadang-kadang minta Yosua yang dari keraton. Request itu, Mbah? Iya. Yosua dari keraton ini kan mahal, Mas. Kadang kalau kayak gitu minta minum jin, apa? Minyak jin. Minyak jin. Apel jin itu. Apel jin. Iya. Padahal harganya apel jin 600 itu ada. Kalau dihitung dari dulu penarikan pusaka yang pernah jenengan jalani ada sampai berapa kali, Mbah? Yang sukses? Wah, nggak terhitung, Mas. Udah. Banyak, Mbah. Enggak, kalau saya masukkan kota aja nggak seperti ini, Mas. Tapi yang gereja tiap dapat orang-orang itu bau loh. Bau. Mbah, banyak. Apakah juga jenengan sampai sekarang punya salah satu piandel atau pusaka yang masih jenengan rawat? Nggak ada pakai gitu. Piandalnya yang buat hidup aja. Ini kan yang ingin saya tanyakan, kenapa tukang narik pusaka tidak mengoleksi pusaka di rumahnya, kan gitu? Saya ngoleksi seneng, tapi kadang-kadang nggak bisa cukup lama tuh. Paling lama 1 bulan. Kemana setelahnya? Nah, kemana ya jadi uang. Gimana lagi orang-orang yang tenang? Dijual? Bukan saya. Seperti kemarin nih, Okay. orang Singapura. Saya punya sekian. Lu itu 13 ini, kenyataan. Padahal yang senang itu perempuan orang Singapura. Ke sini. Punya pusaka, Mbak, lainnya. Dilihat ini. Ini berapa? 700, nggak mau ya itu, saya gitu aja. 700.000? Iya, saya ngomong gitu. Masalahnya supaya enggak laku, nggak buat mahal. Oh gitu. Lo kok mau? Wah, payah iya. Yang niatnya tidak dijual tapi orangnya mau? Malah mau ya. Saya buat mahal biar nggak laku, Mas. Okay. Saya dikasih 700, terus saya dikasih kenang-kenangan souvenir batu giok. Batu giok.
tapi berupa gelang. Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Boleh ditunjukkan, Mbah? Itu batu giok souvenir dari Singapura. orang. Oh, Singapura. Bukan Korea loh. Kalau Korea mahal Mas. Gelang ini, Mbak ya? Gelang. Asli giok, Mbak ya? Iya. Yang benar ini. Amit, Mbak. Saya pegang. Ini kok pas buat saya, Mbak, kayaknya, Mbak. Enggak apa-apa. Nanti saya satu, Mbak ya. Iya. Saya dikasih souvenir sama Mbaknya. Giok asli Singapura. Ini enggak ibunya enggak apa-apa. Ini untuk saya dua-duanya. Saya satu aja, Mbak. Iya enggak apa-apa. Saya yang ini aja, Mbak. Jangan nanti seragam, Mbak, kalau dua-duanya. Nanti ini saya bawa. Saya bawa ya. Oke, saya, Mbak ya. Saya dikasih souvenir sama Mbaknya ini. Itu saya lihat di dalam itu ada pocongan itu, pocongan siapa? Apa mainan itu? Enggak ada yoni-yoninya gitu. Apa nggak takut, Mbak, jenengan pas ngelilik? Apa? Yang ngasih aja enggak takut. Nah, terus aksesoris yang ada di rumah jenengan ini kan tidak serta-merta dibuat. Pasti ada simbol-simbol atau apa? Yang ini aja sejarahnya. ini aja teman. Berapa ini ada enggak ini? Ini gembul. Cuman Pak Andeng aja kadang-kadang matanya bisa kedip. Pak. Itu matanya bisa kedip. Kalau ular ini, Mbak, simbol apa? Enggak. Nggak ada. Hanya mainannya di dalam gua ini. Di dalam gua oyot ini. Tidak menyimpan pusaka di rumahnya walaupun tukang narik pusaka, ya kan? Di antara rumah panjenengan ini yang paling istimewa itu yang mana, Mbak? Topeng ini kah atau pocong itu atau yang mana? Gambar itu. Gambar siapa? Gambar Bung Karno itu aja. Kenapa kok jenengan istimewa, Itu Mbak? maksudnya yang pertama kita merdeka jadi sampai saya hidup ini. Bukan berarti ada isinya, tapi jenengan menghormati dan kagum dengan sosok beliaunya gitu. Ya. Sehingga jangan abadikan foto atau foto ya. Pindah kemana-mana saya bawa kapan hari sama Pak Camat Ngambon, Pak Kunto. Nggih. Mau dibeli. Beli di toko-toko banyak Pak aku. Enggak ada sama-sama punya sampean ya. Pasti ada sejarahnya. Paling ya gitu, paling dia ngerti paling. Jenengan dapat dari mana? Dari mbah saya. Dari mbah saya Bondowoso. Iya. Di Bondowoso. Dikasih Iya. sama Mbah. Mbak panjenengan waktu ngasih gambar ini pesan apa gitu, Mbak? Cuma ya gini aja, pokoknya kalau nggak senang jangan dapat dikasihkan orang, simpen aja digulung tuh, digulung dilipat loh maksudnya, jangan sampai dikasihkan orang. Di kemanapun Pergi, tetap pergi. pindah, ikut pindah. Ikut pindah. Gitu. Pesan-pesan nggak buat kaula muda bukan hanya saya, bukan hanya kami, tapi semuanya dari panjenengan. Dan saya itu aja, jangan terlalu ngoyo ke orang. Sekarang umpamanya pesan saya, besok itu ada beras, gitu, nggak ada uang, jangan ngoyo. Nanti kalau ngoyo itu akibatnya di penyakit, di situ aja. Jangan jadi orang ini yang bebas. Bebas pikiran. Iya, umpama untuk saya nggak punya uang, terus saya bingung tuh, mestinya bingung tuh, cari pinjaman atau umpamanya cara jelek mencuri, umpamanya, kan tidak baik gitu. Akhirnya pikiran negatif. Kalau bebas kan enggak, besok cari, kan mesti ketemu. Loh, Gitu. nyatanya gitu, ya ada aja. Jadi nerimo pono Ya. nggak oleh ongso-ongso. Di dompet saya tinggal 5.000 pernah. Besok itu apa ya? Saya mau ke Surabaya nggak ada, cuma 5.000 cukup. Loh, kok ada tamu menyucikan gaman keris. Loh, itu loh, kan berarti sudah ada masukan. Sedikit lagi tambahan, Mbah. Boleh ya? Iya. Sedikit lagi untuk akhir tayangan ini. Jenengan mendapati kekuatan atau keahlian lah. Bisa menarik pusaka, bisa menolong mageri oma, bisa lain sebagainya. Itu bergurunya di mana dulu? Kakek saya sendiri kan, yang ngasih itu. Ya, tapi sudah meninggal umur 160. Di daerah Lecin, Banyuwangi kan. 160 tahun ya? Jadi semua keluwihan yang Ya. panjenengan punyai. Ikut di itu dulu mulai, Berguru ke kakek sendiri, Ya. tidak ke orang lain. bukan ke orang lain. Malah teman saya orang Blitar sama orang di Probolinggo nggak kuat pulang. Tidak kuat menjalani apa yang Karena nggak kuatnya mandinya itu hanya setiap bulan sekali, Mas. mandi sebulan sekali, Mbak. Nggak boleh mandi. Boleh kalau kehujanan apa jatuh ke sungai nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja mandi, Sengaja mandi nggak boleh. Loh. Makannya gitu nggak boleh barang seperti nasi gitu nggak boleh. makan apa, Mbak? Pulupan. Itu selama berapa tahun, Mbak? Ya 1 minggu. Hijau-hijauan lah. Pulup. 1 minggu atau selama Nah 1 minggu itu nanti ganti mama sekarang godong ketela. Nggih, nggih, nggih. Besok 1 minggu godong kate, 1 minggu ganti-ganti gitu loh, Mas. terus Iya terus. sampai selesai Sampai selesai pamannya kita telasan lah, telasan.
sampai penuh ya sudah, nggak apa-apa. Nggak lemes, Mbah? Ya dianggap lemes tapi kadang kebiasaan gimana. Minumnya juga gitu, air sungai pakai kaos. Terus gini. Nggak boleh pakai tangan, Mbah, ya? Boleh. Atau wadah lainnya nggak boleh. Boleh. Jenengan lolos. Iya. Nggih, Mbah. Terima kasih Ya, atas mari. waktunya. Panjenengan sudah berkenan menerima kami bertamu di kediaman panjenengan yang rumahnya benar-benar di tengah hutan. Mugi-mugi panjenengan pinaringan sehat selalu, Mbah nggih. Panjang umur dan berkah, dapat rezeki yang barokah, dijauhkan dari segala musibah kan Mbah nggih. Tunggu tinunggu, Mbah nggih. Nggih, Kula nggih Mbah. jenengan tunggaken Nggih. atas maten. Oke, pemirsa semuanya, untuk tahan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.